krik gitu selama Kayak kurang ada yang lebih. mendorong gitu. Bukan, karena kan pintunya itu kekunci ya, Iya. kekunci atas doang, tapi yang bagian ininya nggak dikunci, Iya. cuman atas doang. Jadi bukan ada suara, memang bener pintunya tuh gini gerak sendiri. Pas itu dia diangkat tuh kasur sama bantal di atas lantai kan. Ternyata di situ udah banyak belatung. Nah aku akhirnya bangun nih. Cek, lu berdiri cek, belatung banyak di belakang lu, kata dia gitu. Nah, ada juga sih sebagian orang gitu suka yang berteman hal yang gaib. Ada kapok soalnya. Udah pernah dulu berarti. Udah deh itu mah udah di skip aja gitu aja. Itu kan malam hari. Iya, gitu, benar. berkeliaran gitu kan. Kayak kami lah itu. Kami siang tidur, malam kami berkeliaran. Tapi bukan Kelelawar. jin. Kelelawar ya seperti itu. Ya. Kelelawar. Jadi apa namanya? Kejadian itu unik saya rasa gitu. Iya. Saya rasa unik gitu karena biasanya itu kan saya bilang tadi setan itu malam hari ngerjain orang. Iya benar. Itu dilihat orang rame atau gimana? Iya rame posisinya di pasar, tapi lagi jalan sendiri, terus jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Iya benar, kayak ngerasa ada yang narik sama ngedorong. Mukanya beneran bonyok. Bonyok ya. Bener. Keseret tanah, mukanya gimana sih? Bonyok sampai kayak orang kecelakaan gitu. Iya. Kulitnya lecet-lecet, Lecet-lecet berdarah gitu. Kakinya juga kayak orang kecelakaan gitu deh. Jadi memang gitu ya, apa namanya, ini pelajaran sih bagi kita semua. Jadi kawan-kawan semua juga yang nonton. Jadi jin itu suka di tempat yang kotor-kotor gitu. Jadi harus kita membersihkan lingkungan rumah kita. Ini hal positifnya. Kalau rumah Anda tidak mau dimasuki jin atau setan, maka bersihkan rumahnya. Kalau mau masukin setan, ya kita masukin sampah banyak-banyak gitu. Rame-rame gotong royong bisa. Nah, jadi ini pelajaran ya. Tapi pelajaran. kalau untuk masalah kebersihan rumah aku itu bersih banget. Ya tadi kan BTW. contoh apa namanya itu nenek ya bersihin Iya. di luar gitu. Itu zaman masih ini pembangunan rumah. Oh iya, proses bangun rumah. Iya. Rumah Cece. Iya benar. Bukan rumah keluarga kita. Iya. Oke. Jadi gini, Cece. Iya. Cece kan sekarang di Jakarta nih. Iya benar. Sudah berapa lama di Jakarta? Dari tahun 2016 ya. Kalau beneran tinggal di Jakartanya. Cuman kalau untuk ke Jakarta sih udah dari kecil sih bolak-balik ya. Dari kecil? Iya. Bolak-balik? Iya benar. Anjay memang. Jauh loh, nyebrang dari Riau itu kan. Bener, dari zaman SD udah bolak-balik Jakarta Bandung. Ngapain? Jalan-jalan dong. Jalan-jalan. Buset dah. Kita masa kecil itu main kelereng di kampung kan, mainnya di parit gitu loh. Berenang, ini bolak-balik dari Jakarta emang luar biasa. Jadi tetap selama Jakarta tahun 2016. 16. Iya. Oh, kuliah Benar. udah selesai. Lagi proses. Proses ya, proses itu nikmat. Kawan-kawan semua, nikmat proses itu kalau dinikmati. Oke. Jadi selama di Jakarta, ini kan ibu kota loh. Ibu kota itu kan banyak cerita yang misteri lah. Itu Iya, mungkin ya 2016 sampai tahun 2021 ini mungkin ada cerita yang masih diingat sama Cece sampai saat sekarang ini, atau kejadian tadi mungkin 2 hari yang lalu kejadian mungkin nggak bisa dilupakan gitu. Ada, ayo ceritakan dulu. Jadi kemarin tuh sempat ngekos ya di daerah kampus. Itu nama gangnya kalau anak kampus lihat nih pasti tahu nih, anak kampus mana juga pasti tahu disebutin nama gangnya juga. Oh gitu. Nama gangnya itu Semanggi 3. Semanggi 3. Iya. Tapi aku nggak mau ngasih tahu tempatnya di mana ya, karena itu kayak kode etik ya. Iya benar. Oh, siap. Jadi waktu itu kan kita sempat ngekos itu berempat. Itu posisinya udah di lantai 2 sih, karena sebelumnya di lantai bawah. Nah di lantai 2 itu teman aku kebetulan pindah yang satu, jadi kita tinggal bertiga. Iya kan bertiga ya? Iya. 4 kurang 1 ya 3. Sorry kayaknya tinggal bertiga. Pas di lantai 2 itu bertiga. Kita bertiga. Yang satu pindah jadi tinggal berdua. Oh berdua, oke. Jadi pas malam-malam itu
ini kita berdua lagi nonton drakor lah, biasa anak kosan gabut ya. Siap. Ya udah tuh, jadi antara jam 12 sampai jam 1 emang kita tuh sunyi, cuma dengerin suara-suara dari film. Tiba-tiba tuh pintu kosan gini grek 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 gitu selama Kayak kurang ada yang lebih, mendorong gitu. bukan, karena kan pintunya itu kekunci ya. Iya. Kekunci atas doang, tapi yang bagian ininya nggak dikunci, cuman atas doang. Jadi bukan ada suara, memang bener pintunya tuh gini gerak sendiri. Bener gerak sendiri. Itu tuh kayak antara panik, takut sama takut maling sebenarnya sih. Cuman pas kita cek nggak ada ya. Jejak apapun nggak ada. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 2-3 menit, kan itu lumayan lama. 2 menit. Iya, agak lama juga sih. Dan itu posisinya kita berdua, bener-bener berdua itu dengerin dan ngerasain hal yang sama, paniknya luar biasa. Itu apa yang kalian rasakan ketika mendengar suara itu? Langsung merinding dong. Merinding Emang karena takut itu makhluk halus atau maling. Kalau maling kan bahaya, takut dibunuh. Iya kan bener kan. Cuman masalahnya emang selama kita berdua, walaupun kita kos bertiga nih, bertiga juga yang dengar suara tuh cuman kita berdua yang terakhir ngekos di situ. Kayak misalnya suara cakar dinding juga ada. Sering suara nangis, suara anak kecil lari, itu sering banget sih. Jadi waktu dengar suara pintu yang digerakin dengan kencang itu kencang banget, serius, nggak main-main itu, serius. Iya bener-bener panik banget, sampai kayak botol saus, mana tahu ada yang bahaya gitu kan, maling atau apa. Langsung ini bener-bener kita tuh udah blank banget gitu. Panik malam gitu itu ya? Sampai kita manggil preman. Ada preman bukan komplek ya, preman yang jaga pos kamling. Sampai datang ke situ buat ngecek semuanya, dan emang nggak ada karena pagar digembok juga. Pagar keliling kan kosannya, jadi itu emang nggak ada tempat bisa buat lewat atau lari. Biasanya tuh kalau kita mendengar sesuatu yang gaib, itu respek dari tubuh kita itu tuh nggak bisa bergerak biasanya tuh. Iya beneran nge-freeze. Nge-freeze banget ya. Astagfirullahaladzim, kayak langsung baca-baca doa gitu beneran deh. Bayangin deh, pintu itu gini-gini, dicek nggak ada. Apa enggak? Serius beneran. Teman nggak, masa nggak usil gitu? Siapa sih yang usil di asrama perempuan, di asrama cewek tengah malam? Nggak ada yang usil. Sampai besok paginya nanya ke tetangga sebelah. Kak, semalam denger nggak ada suara orang buka pintu dengan keras? Enggak tuh, nggak denger apa-apa katanya. Padahal lagi melek itu mereka, tapi mereka nggak denger. Cuma kalian berdua aja yang dengar. Iya. Itu satu keberuntungan kayaknya. Kayaknya bukan beruntung deh, nakutin ya. Iya bener. Jadi kayak ya Allah, kenapa kayak gini, kenapa cuman berdua doang? Karena selama bertiga atau berempat ngekos di situ nggak pernah ada yang dengar kecuali kita berdua gitu. Iya. Sekarang posisi kosannya tuh kosong, nggak ada orang, paling cuman satu pintu yang ngisi. Kasian dong bu, kosnya kosong itu, nggak ada job. Iya tuh gimana? Nanti di apa namanya itu, dimasukin jin setan lagi. Kan setan suka gitu kan, kalau kosong rumah mendingan gua isi gitu loh. Kayak di rumah itu kan. Aduh. Ya itu benar-benar pengalaman yang ini sih bikin gimana gitu. Bikin takut. Itu yang paling menakutkan sih. Paling menakutkan ya. Karena emang ya kayak begitu. Real life kita berdua yang ngerasain sama-sama. Iya. Dari mulai dengar suara-suara, denger itu kita tuh sama-sama dengar. Kayak misalnya di malam kita lagi tiduran nih. Nama temannya misalnya si A ya. Iya. A, denger nggak sih ada suara? Iya denger katanya gitu. Ya Allah kok gitu ya? Nggak tahu deh. Udah doa aja tidur katanya gitu. Sampai kayak gitu karena saking emang keseringan berdua selalu dengerin hal yang sama. Iya. Kayak gitu. Jadi temannya sekarang di mana? Udah pindah kosan juga. Udah pindah juga ya. Iya benar. Oke. Jadi mungkin itu ya kawan-kawan. Kalau kita cerita misteri kehidupan kita mungkin tidak ada selesainya gitu. Masih banyak cerita yang lain ya. Masih cerita yang lain. Jadi kawan-kawan sekalian, mungkin tadi cerita dari tamu kita Cece, seperti di kosan itu ya.
saya sih sebenarnya seorang ustadz gitu loh. Gua sebenarnya dari ustadz gitu. Gua kasih nasihat nih pada lu pada ya. Iya, serius. Sebelum tidur itu uduk. Ya uduk, kemudian baca ayat kursi gitu. Sebut nama gua 3 kali, dah selesai. Bisa mimpi. Enggak ngopi dulu sebelum tidur. Melek dong. Oh iya. Kalau begadang baru ya. Oke, Cece. Mungkin itu cerita kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, mungkin di lain waktu kita cerita lagi, ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi hal-hal yang sangat unik gitu. Ada sih satu lagi sebenarnya. Ada lagi, nice. Ada sebenarnya. Lanjutkan. Jadi tuh bener nih, nggak apa-apa ya, lanjut lagi ya. Oke. Jadi tuh ceritanya tuh ada teman minta tolong. Temenin gua yuk. Kenapa emangnya? Gue takut sendirian di kosan. Loh, emang kenapa? Biasanya juga sendiri. Aku bilang kayak gitu ke temen ya. Jadi akhirnya aku temenin di kosannya. Yeah. Kebetulan kosannya dia lagi sendiri, temennya lagi nggak ada gitu kan. Dia di jalan cerita, aku gini, aku kayaknya ada yang buat deh, kata dia gitu. Loh, kenapa emangnya? Ya soalnya aku kayak dikirimin apa? Nanti aja lihat di kosan, pokoknya aku takut di kosan sendiri, kata dia gitu. Ini posisi kosannya tuh beda ya, bukan satu kosan, beda tempat. Jadi pas udah sampai di kosannya, baru buka pintu, itu posisi kasurnya udah berdiri. Posisi kasur? Enggak, maksudnya emang sengaja didirin sebelum dia pergi. Oh gitu, oke. Ya kan, berdiri. Ini posisi kosannya bersih, bersih banget, bersih, nggak ada bangkai, nggak ada apapun. Jadi bangkai cicak nggak ada? Nggak ada sama sekali. Bersih okay. Banget. Semut pun nggak ada? Itu kayaknya nggak kelihatan deh ya. Oke. Jadi pas itu dia diangkat tuh kasur sama bantal di atas lantai kan. Ternyata di situ udah banyak belatung. Beneran itu belatung. Aku pribadi yang ngelihat itu langsung nangis, kayak speechless gitu. Kayak ya ampun, ini beneran kayak gini. Ini beneran ada. Kok bisa? Beneran aku nangis. Bener banget aku nangis karena ya ampun, kok bisa sih, astagfirullahaladzim, langsung nyebut kayak gitu. Belatungnya banyak banget, dan bukan belatung yang kecil-kecil kayak di cabai gitu, bukan. Ini belatungnya gede-gede warna hitam lagi. Belatung di lantai jalan. Warna hitam gede. Dari mana coba logikanya? Nggak ada bangkai, nggak kotor, nggak ada apapun, tapi belatungnya ada. Mungkin di kasur itu kali belatungnya. Nggak mungkin dong, orang udah lama nggak dicuci, nggak dijemur. Jadi misalnya nih jadi misalnya ini kasur nih ya, misalnya nih kasur, ini lantai. Jadi belatungnya tuh pas diangkat, ya udah di atas lantai belatungnya. Di atas lantai. Bener. Dan itu bukan 1, 2, banyak banget. Kebetulan kan ini teman aku juga orang pondok ya. Jadi dia juga ada konsul sama saudara-saudaranya juga, sama orang tuanya. Akhirnya dia ada doa-doa yang dititipin sama dia buat baca sendiri ya di kosan. Dia ambilin belatungnya satu-satu, dibungkus. Karena kan sebenarnya kalau misalnya ada belatung kayak gitu tuh masuknya tuh kayak kiriman gitu kan. Harusnya dibuang ke aliran sungai gitu kan, bener nggak sih? Setahu aku sih gitu. Nah, akhirnya nggak ada sungai, dibuang aja ke bawah karena posisinya di lantai 2 kosannya. Sampai akhirnya tuh udah bersih semuanya. Aku bilang gini ke temen aku, ya udah lu tidur aja, gue jagain, gue tungguin sampai pagi, gue melek. Kata siapa? Kata aku. Okay. Gue melek, lu tidur aja, karena dia belum istirahat kan. Karena beberapa hari yang lalu udah kayak gitu, dia ngejalanin sendiri. Sampai akhirnya dia nggak kuat, makanya dia minta tolong gitu kan. Sampai akhirnya ini posisinya nih dia udah tidur nih, udah bersih semuanya kan, udah baca doa, udah sholat kita kan. Akhirnya dia tidur di atas lantai, nggak pakai kasur, nggak pakai bantal. Saya duduk nyender di pinggiran tembok. Nyender gimana sih, sambil nyender kayak gini nih. Iya, sambil megang kaki gini gitu. Gini, iya benar-benar kayak gitu. Jadi ada space di belakang aku, di belakang punggung kan ada space sedikit di belakangnya. Teman aku akhirnya bangun. Cek, lu berdiri, Cek, belatung banyak di belakang lu, katanya gitu. Dan itu beneran aja. Beneran. Itu belatungnya bukan belatung yang kecil-kecil, belatungnya. Merinding gua, serius. Belatungnya tuh belatung warna hitam gede-gede.
Iya ya. Iya. Itu apa namanya itu? Itu sebelum aku duduk di situ bersih beneran bersih, tapi tiba-tiba teman aku bangun, "Cia, lu bangun, itu belatung banyak." Auto nangis karena nggak pernah ngalamin kayak gitu. Aku kira tuh kayak itu nggak bener gitu, masa sih bisa gitu. Tapi ternyata pas aku ngejalanin sendiri, lihat sendiri, ya emang itu yang terjadi. Emang ada ya? Emang ada. Luar biasa. Jadi ketika Cece mengetahui bahwa belatung itu ada, kemudian apa namanya itu, Cece kaget, jerit atau kayak mana? Nangis langsung Nangis. nangis karena nggak pernah nyangka itu beneran ada Gitu beneran ya? di depan mata hal yang kayak gitu terjadi. Seram juga cerita ini, serius nih ceritanya. Oke, kawan-kawan sekalian, itulah cerita dari tamu kita pada malam hari ini, Cece. Ya, mungkin selanjutnya Cece ini di Denterten ada sedikit challenge gitu. Ya, ada Challenge. sedikit challenge. Jadi gua nanya nih sama lu gitu kan, nanya Boleh. langsung jawab gitu ya. Jangan yang susah-susah. Enggak susah. Jadi gue nanya nih, Jakarta tadi, Riau, Jakarta. teman atau pasangan? Pasangan sih. Serius? Iya. Oke. Karir atau nikah? Kalau duanya bisa dibarengin kenapa enggak? Namanya hidup tuh pilihan. Tapi banyak orang yang berkarir dalam pernikahannya. Iya, berarti dia berkarir dulu baru nikah. Maka pilihnya dua, karir atau nikah. Kalau untuk sekarang, Oke. ya kemungkinan berkarir dulu sih. Berkarir dulu. Oke. Nanti baru kasih jawaban dan alasannya. Kopi atau teh susu? Teh susu. Teh susu. Iya. Wow, luar Lebih biasa. enak, manis. Iya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, berteman dengan dunia gaib atau berteman dengan mantan? Sama mantan aja deh daripada yang goib-goib ya. Makasih, susah Susah ngandelinnya. Ngadepinnya juga ada ribet. ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama yaitu Jakarta atau Riau. Pilihannya Jakarta. Iya. Alasannya apa? Itu lebih mudah untuk segala hal sih. Udah segala hal. Iya. Oke. Kenapa nggak di Riau aja gitu? Karena pusat informasinya ada di Jakarta, Kak. Jadi kayak lebih worth it aja sih untuk berkarir. Untuk berkarir. Iya. Oke, iya lebih enak sih berkarir di ibu kota gitu ya. Istilahnya apa namanya, tempat informasi itu kan di pusat. Iya, benar. Oke. Selanjutnya teman atau pasangan? Pasangan. Iya. Enggak teman. Karena teman juga bisa ninggalin kapanpun. Walaupun juga pacar sebenarnya sama ya. Pasangan walaupun sama juga, cuman kayak lebih bisa jadi teman, bisa jadi penenang yang bikin nyaman. Oh, enggak sih? Iya. Tapi ngomong-ngomong sekarang udah punya pacar? Punya dong. Wah, boleh disebutin namanya? Gua tahu siapa pasangan si Cece. Ya, semoga ya sampai lah apa yang diinginkan. Menjadi Amin. keluarga yang bahagia. Selamat. Amin. Oke, next. Karir atau nikah? Dibarengin sih kalau bisa. Nggak boleh. Namanya Iya. hidup itu pilihan. Ya udah karir dong. Karir. Nggak nikah duluan. Karena kalau nikah dulu gimana ya? Nikah itu kan Nikah hal itu yang kan sakral. Iya, Perlu dipertimbangkan dari berbagai hal. Jadi kalau misalnya kita belum mapan sih bukan berarti nikah harus mapan ya. Kan banyak beranggapan pro kontranya tentang mapan atau nggak mapan untuk menikah. Iya. Jadi menurut aku lebih pengen berkarir dulu. Kan lebih enak sebelum nikah kita punya tabungan kan? Iya, betul. Kayak misalnya kita harus invest buat asuransi kesehatan. Betul. Asuransi jiwa itu kan penting juga. Betul sekali. Udah merangkap itu. Terus juga untuk tabungan anak, tabungan melahirkan, itu kan harus kita punya. Sekarang yang punya investnya apa? Rahasia aja.
Rahasia ya. Iya, paling cuman saham, main nabung emas gitu aja sih. Iya, yang mantap. masih biasa aja. Mantap luar biasa. Jadi gini sih apa namanya hidup kan punya pilihan. Iya. Ya tadi kan milih karir dulu. Mudah-mudahan nanti berkarir, berproses bersama, berjuang bersama, kemudian nikah bersama juga sama calonnya gitu. Kalau Ya. nikah nggak bersama itu gimana ya konsepnya? Iya juga sih ya. Selalu ngomong dong gua. Sorry kawan. Oke, selanjutnya kopi atau teh susu? Teh susu. Teh susu. Kenapa teh susu? Enak kopi loh, serius. Kopi pahitnya banyak. Kalau teh susu kan pahitnya dikit. Kalau tehnya terlalu kental, pahitnya dikit. Jadi kalau untuk hidup itu balance. Ada pahit manis gitu. Oh gitu. Biar lebih banyak manisnya aja, kan nggak usah banyak-banyak pahitnya. Aduh. Gini aja deh, Cece, lu kasih alasan aja maksudnya kenapa milih teh teh susu gitu. Nggak usah disalahin kopi. Kalau gua nyalahin kopi berarti nyalahin gua nih, Kita serius. pro kontra kita ya. Gue hirup dulu biar rasa kopi serius. Air putih dong. Air putih benerin ginjal ya biar bersih. Oh iya betul. Minum santai. Tadi milihnya teh susu ya. Iya dong. Oke, sip. Selanjutnya ini pertanyaan yang sangat unik ini, luar biasa ini ya. Tadi sudah dijawab juga. Pilih berteman dengan hal yang gaib atau berteman dengan mantan? Mantan aja sih. Mantan. Wujudnya nyata. Tapi sekarang masih berteman dengan mantan. Beberapa aja sih, nggak Beberapa, banyak. waduh, ini beberapa banyak kayaknya buset dah. Iya nggak kontekan juga. Ya, maksudnya biasa aja. Biasa Kalau aja. kalau juga ketemu juga say hello aja biasa. Oke, jadi gitu kan kawan. Kalau sudah istilahnya pacaran gitu misalnya, kalau udah putus nggak usah istilahnya putus komunikasi gitu loh. Sakit hati ya biasa aja gitu. Putus komunikasi itu kan memutuskan silaturahmi, memutuskan rezeki kita juga gitu ya. Iya. Ya untuk menghilangkan sakit hati bolehlah dilepas sebentar. Oke, itu tadi 5 pertanyaan, lebih memilih apalah mantannya. Lah hal yang gaib. Mungkin ada juga sih sebagian orang gitu suka yang berteman hal yang gaib. Ada. Udah kapok soalnya. Udah pernah dulu berarti. Udah deh itu mah udah di skip aja gitu aja. Enggak, kalau udah pernah ajarin gua gitu. Gue ingin berteman sama gaib nih. Ya nyata ini udah gak bosan sebenarnya, serius. Oh gitu. Tapi Ustadz kan lebih sering sih ya Tapi ustadznya harusnya. yang putih-putih. Gue mau berteman yang hitam nih gitu, mau kolaborasi gitu. Jangan deh. Jangan ya, bahaya ya. Bahaya. Oke, Cece. Terima kasih pada malam hari ini telah menghibur kami semua. Mudah-mudahan Cece selalu sehat, kemudian diberi rezeki yang melimpah, luas gitu. Kemudian nanti jodohnya dipertemukan oleh Allah Ta'ala Amin. yang baik menurut Cece dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin itulah obrolan kami pada malam hari ini. See you next time.